Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini teknologi mengemban peran sentral dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, algoritma telah menjadi pemandu tak terlihat bagi banyak aspek interaksi sosial dan perilaku online kita. Algoritma teman-teman di media sosial dan platform lainnya telah menjadi jantung dari pengalaman-pengalaman digital kita. Mempengaruhi tidak hanya apa yang kita lihat, tetapi juga bagaimana mempengaruhi dalam kita merespon, dalam kita merasa, dalam kita bertindak. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas dampak mendalam dari algoritma pada emosi dan pada pengambilan keputusan. Kita akan ungkap bagaimana cara algoritma memanipulasi perasaan kita dan mendorong perilaku impulsif yang sering terjadi. Yang pertama teman-teman, yaitu menguak keunikan algoritma. Sebelum kita dapat memahami bagaimana dampak algoritma ini pada emosi dan perilaku kita sebagai user, sebagai pengguna, kita juga perlu memahami apa itu algoritma dan bagaimana algoritma ini beroperasi. Secara sederhana teman-teman, algoritma adalah serangkaian instruksi atau perintah yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Namun teman-teman, dalam konteks media sosial dan platform online, algoritma memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Algoritma ini teman-teman berfungsi sebagai filter yang menentukan konten apa yang kita lihat di feed atau di timeline kita, dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan keterlibatan para user, para pengguna, dan mengoptimalkan waktu yang dihabiskan di media sosial atau di platform tersebut. Yang kedua teman-teman, manipulasi emosi. Nah, cara algoritma mempengaruhi perasaan kita. Salah satunya atau dampak yang paling menonjol dari algoritma adalah kemampuan dari algoritma itu sendiri untuk memanipulasi emosi para usernya, kita sebagai pengguna, melalui analisis data yang mendalam tentang perilaku kita di media online atau di media sosial. Nah teman-teman, algoritma ini dapat dengan cermat, dengan teliti menargetkan konten yang dirancang untuk memicu reaksi-reaksi emosional tertentu dari para usernya. Misalnya saja, mereka mungkin menampilkan konten yang kontroversi atau memicu kemarahan untuk meningkatkan interaksi atau hubungan atau keterlibatan para user, para penggunanya. Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan teman-teman terhadap kesejahteraan emosional kita. Memperburuk stres misalnya, memperburuk kecemasan misalnya, dan bahkan bisa mengalami depresi parahnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, pengambilan keputusan yang impulsif. Tebing echo dan filter bubble. Selain mempengaruhi emosi kita teman-teman, algoritma juga dapat mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Konsep tebing echo ini dan filter bubble ini teman-teman menggambarkan bagaimana algoritma sebenarnya cenderung memperkuat pandangan, memperkuat
keyakinan kita yang selama ini kita miliki. Nah, caranya teman-teman dengan membatasi paparan kita terhadap sudut pandang alternatif, kemungkinan-kemungkinan lain. Akibatnya, kita cenderung terjebak dalam lingkaran-lingkaran informasi yang terbatas, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih impulsif, yang lebih reaktif, dan bahkan cenderung kurang rasional, teman-teman. Kemudian yang keempat, ini tips untuk kesadaran algoritma ya, yaitu membuat keputusan yang lebih rasional. Meskipun kita tahu semua teman-teman, algoritma media sosial dan platform online mungkin tampak sebagai kekuatan, tampak sangat powerful, dan mungkin sulit kita hindarkan. Ada beberapa langkah kawan-kawan yang dapat kita ambil, yang dapat kita tempuh untuk meningkatkan kesadaran kita akan pengaruh dari dampak buruk algoritma ini dan membuat keputusan yang lebih rasional. Yang pertama, sesuaikan preferensi kita, teman-teman. Satu langkah sederhana yang dapat kita ambil adalah mengatur preferensi kita dan pengaturan privasi kita di platform media sosial, TikTok, YouTube, IG misalnya. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut teman-teman, insya Allah kita dapat membatasi paparan-paparan negatif terhadap konten yang mungkin memicu emosi-emosi negatif atau menguatkan bias yang ada. Kemudian tips kedua teman-teman, yaitu mendiversifikasikan sumber informasi yang kita terima. Ini sangat penting bagi kita untuk aktif mencari sumber informasi yang beragam, sumber informasi yang berimbang, dan sudut pandang yang berbeda. Kita bisa mengcompare, kita bisa membandingkan. Nah, dengan melakukan hal tadi teman-teman, insya Allah kita dapat menghindari jebakan filter bubble dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh tentang isu-isu yang kita terima, tentang isu-isu yang relevan. Kemudian tips ketiga teman-teman, yaitu mempertahankan kesadaran diri. Yang terpenting ini yang terpenting. Kita perlu tetap sadar teman-teman akan bagaimana algoritma ini mempengaruhi perilaku, tentu di dunia online ya. Nah, dengan mempertahankan kesadaran diri kita masing-masing dan refleksi yang terus-menerus, insya Allah kita mungkin dapat meminimalkan dampak negatif ya dari algoritma ini ya, dan membuat keputusan-keputusan yang lebih kita sengaja dan tentunya lebih berarti, lebih bermakna teman-teman. Yang pada kesimpulannya teman-teman, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran akan pengaruh algoritma dalam dunia digital yang semakin terkoneksi, dalam dunia yang dunia teknologi akhir-akhir ini teman-teman. Pemahaman tentang peran algoritma dalam membentuk emosi, membentuk persepsi, dan membentuk perilaku kita sebagai user menjadi semakin penting. Dengan mengakui dan mengatasi dampak-dampak negatif algoritma, insya Allah kita dapat membedakan, bahkan kita bisa membebaskan diri kita sendiri dari kendali yang tidak kita sadari dan membuat keputusan-keputusan yang impulsif, agar keputusan kita bisa lebih seimbang dan kita bisa berpikir kritis. Nah, tips-tips tadi teman-teman, yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan algoritma, kita dapat membentuk pengalaman-pengalaman online, pengalaman-pengalaman digital kita yang lebih positif, yang lebih bermakna untuk diri kita sendiri, bahkan untuk komunitas kita seperti keluarga kita misalnya, secara keseluruhan seperti lingkungan teman-teman kita misalnya. Dengan demikian teman-teman,
kita terus bisa memperkuat kesadaran diri kita akan pengaruh algoritma dan berkomitmen. Ini yang terpenting. Dan berkomitmen untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih sadar, yang lebih disengaja. Keputusan-keputusan yang lebih rasional dalam lingkungan digital, lingkungan teknologi yang semakin kompleks seperti sekarang ini, teman-teman. Karena tidak jarang kita menemui atau menjumpai teman-teman kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan anggota keluarga kita, atau mungkin bahkan dari kita sendiri. Banyak keputusan yang diambil itu terpengaruh dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita dengar. Banyak sekali orang-orang yang misalnya ikut bisnis MLM gara-gara di feed IG-nya, di feed TikTok-nya atau di feed YouTube-nya muncul iklan dari MLM, muncul iklan dari trading forex, bahkan muncul iklan judi online. Yang nggak jarang itu menimbulkan kerugian-kerugian karena apa yang ditampilkan oleh iklan itu adalah cenderung fleksi, cenderung pamer. Padahal kita sebagai user tidak menyadari bahwa sebelum mereka mencapai posisi itu, sebelum mereka flexing, mereka perlu melalui proses-proses yang tidak gampang. Proses-proses berat. Mereka harus rekrutmen, mereka harus punya modal, mereka harus pandai ngomong, mereka harus pandai mempengaruhi orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi skema Ponzi tadi yang ada di iklan tadi. Makanya mereka bisa flexing, atau mungkin bahkan teknik flexing mereka bukan dari hasil kerja mereka, karena mereka di endorse misalnya. Nah, kita sebagai user kalau kurang bijak untuk menyikapi hal tadi, kita akan termakan iklan. Jadilah kita menggelontorkan seluruh kemampuan finansial kita untuk trading forex, untuk investasi yang tidak jelas, atau bahkan yang kita tidak tahu ilmunya, untuk masuk di bisnis MLM, untuk judi online misalnya. Saya kira kita semua sadari dan terjadi. Baik teman-teman, semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita semua ya, agar kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Karena terus terang algoritma adalah mapping, teman-teman. Sadar atau tidak, algoritma adalah mapping. Karena apa yang muncul di feed Anda, di feed story atau di timeline media sosial Anda adalah apa yang cenderung Anda pikirkan, apa yang cenderung Anda lakukan, apa yang cenderung menjadi goal-goal Anda. Begitu teman-teman. Sehingga kita tidak gampang atau tidak mudah dengan mengetahui bagaimana algoritma bekerja. Yang terpenting itu kita tidak pertama yang perlu kita ketahui adalah algoritma adalah mapping, yaitu pemetaan dari behavior kita, dari kebiasaan kita. Oleh karena itu teman-teman, tidak usahlah terlalu transparan di media sosial, karena media sosial cenderung fake. Kecuali kita sudah bijak banget ya untuk menggunakan media sosial, seperti bagaimana cara kita bertani, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana trik-trik psikologis, bagaimana cara kita belajar mencari informasi-informasi, misalnya bagi kita mahasiswa mencari informasi beasiswa. Hanya sekedar itu. Tapi untuk wasting time dengan media sosial, kita harap jangan sampai terjadi, karena kita akan menghabiskan waktu itu untuk hal yang percuma dan kita cenderung tidak produktif. Baik kawan-kawan, saya doakan semoga kita menjadikan pribadi-pribadi yang lebih bijak. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa menggunakan media sosial ini hanya untuk belajar. Kalaupun harus mencari penghasilan, mencarilah penghasilan yang halal, yang Allah ridhoi. Saya doakan semoga Anda yang masih tergeletak di tempat tidur karena sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, segera menyembuhkan Anda. Yang masih terdiri dengan hutang, Allah angkat hutangnya, memberikan Anda kemampuan untuk segera melunasinya.
Sekali lagi semoga ini menjadikan pelajaran. Share dengan kawan-kawan Anda di media sosial Anda kalau Anda merasa informasi ini sangat berguna. Jangan berhenti di Anda. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya yang insya Allah lebih keren lagi dari konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.